Transaksi seperti ini hukumnya judi, meskipun pakai jalan-jalan, sehingga hukumnya gharar berbayar, ini hukumnya haram. Bahkan hadiah yang kita serahkan kepada orang lain rata-rata gharar, dan hadiah itu semakin gharar semakin hadiah. Berarti yang tidak dapat uangnya akan hilang, dia tidak dapat apa-apa. Yang dapat uangnya kembali kepada dia dan bertambah dari uang orang lain. Ini namanya jelas perjudian. Tadi kita sudah bahas tentang masalah gharar ya. Gharar, ketidakjelasan, ini yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah melarang judi. Ketika Allah melarang judi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Karena judi itu dilarang, intinya adalah ketidakjelasan yang merugikan orang lain. Hanya saja gharar itu ada dua. Yang pertama, gharar dalam transaksi muawadhat. Gharar dalam transaksi muawadhat yaitu gharar berbayar. Gharar berbayar. Ini hukumnya jika nilainya besar hukumnya haram. Hukumnya haram, gharar yang besar hukumnya haram. Baik. Contohnya gimana, Pak? Bayar nanti dapat kupon, terus diundi setelah jalan sehat. Kemudian setelah diundi keluar sebagian pemenang, sebagian tidak menang. Maka yang menang makin sehat, yang kalah makin sakit, kan itu ya? Padahal baru saja jalan sehat. Transaksi seperti ini hukumnya judi, meskipun pakai jalan-jalan, sehingga hukumnya gharar berbayar, ini hukumnya haram. Yang kedua, gharar dalam transaksi tabarru'at. Gharar dalam transaksi tabarru'at atau gharar yang tidak berbayar, yang gratis, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Contoh gharar yang gratis gimana, Pak? Misalnya begini, Mas, ayo ke rumah nanti tak kasih sesuatu. Dikasih apa? Ya yes, pokoknya adalah gak jelas gharar. Ya mesti gharar kan, gak apa-apa kan. Jangan mau datang tak kasih, nggak datang juga nggak apa-apa. Baik, boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena nggak bayar, karena gratis. Bahkan hadiah yang kita serahkan kepada orang lain rata-rata gharar. Dan hadiah itu semakin gharar semakin hadiah. Anda ketika ngasih kado, bungkusnya transparan atau nggak kelihatan? Dibungkus nggak kelihatan, dibungkus rapi, bahkan 3 lapis ya. Baru dibuka bungkus mana. Boleh nggak kayak gini? Kenapa? Gratis. Karena itu kalau mau ngasih hadiah yang sifatnya nggak jelas, pakai undian, wajib gratis. Kalau berbayar, judi. Wallahu a'lam. Ini dampak dari tidak mengerti syariat Allah. Tujuan mereka baik, ingin dunia personal, yaitu ingin berkumpul bersama, berbagi kisah, berbagi kebaikan, ya. Akan tetapi karena ada uang yang mereka setorkan, mereka serahkan, kemudian dari uang ini dikumpulkan, diberikan hadiah, dan hadiah ini tidak dapat semua, hanya dapat orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang mereka tentu tadi. Berarti yang tidak dapat uangnya akan hilang, dia tidak dapat apa-apa. Yang dapat uangnya kembali kepada dia dan bertambah dari uang orang lain. Ini namanya jelas perjudian. Ya, di mana Anda membayar, bisa dapat hadiah besar, bisa tidak. Bisa Anda untung, bisa Anda rugi. Ini jelas perjudian mengandung warar, dan ini diharamkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan kasihan kalau bapak-bapak di umur pensiunan tadi kemudian berbuat judi, ya, padahal waktunya sudah dekat untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan hentikan perbuatan perjudian tersebut dalam acara itu. Kalau ingin memberikan hadiah, jangan ambilkan dari kontribusi tadi. Carikan donatur. Ada umpamanya di antara anggota
atau di antara sponsor yang itu sponsor halal ingin berbagi dengan para pensiunan ini bagus. Atau ada di antara pensiunan yang sukses, bapaknya kata dia, saya menyediakan motor untuk door prize, silahkan, tapi bukan dari kontribusi tadi. Undian Jalan Sehat berhadiah. Sebelumnya, kita akan melihat batasan judi yang disampaikan para ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika dua orang berlomba dan ada hadiahnya, namun masing-masing membayar iuran, hukumnya tidak dibolehkan dan termasuk judi. Karena masing-masing ada dua kemungkinan, beruntung atau rugi. Baik iuran yang dikeluarkan nilainya sama, misalnya masing-masing membayar 10.000, atau iurannya berbeda. Misalnya, yang satu membayar 10.000, sementara satunya membayar 5.000. Al-Mughni. Karena hakikat iuran hadiah yang dibayarkan adalah taruhan, sehingga ada satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain dirugikan. Berbeda jika yang terjadi adalah ada pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain tidak dirugikan, ini bukan judi. Terkait perlombaan, ada dua kasus kegiatan berhadiah yang perlu kita bedakan. Pertama, hadiah yang diambil dari pihak luar, bukan dari iuran peserta. Peserta yang mendapat hadiah beruntung, sementara peserta yang tidak mendapat hadiah tidak dirugikan karena mereka tidak mengeluarkan apapun. Misal, kegiatan jalan sehat berhadiah yang diselenggarakan di RT. Peserta bayar 3.000 untuk biaya snack, minuman, dan perlengkapan kegiatan. Hadiahnya beragam, dari mulai motor dari sponsor sampai makanan. Kita bisa memastikan hadiah yang diberikan bukan dari iuran peserta, karena hadiah itu sudah habis untuk biaya snack dan keperluan panitia. Kedua, hadiah yang diambil dari iuran peserta kegiatan, sehingga ada sebagian yang diuntungkan, sementara di saat yang sama ada pihak yang dirugikan. Misalnya, jalan sehat yang diselenggarakan perusahaan X. Tiap peserta bayar 100.000 dan hanya mendapat 1 botol air mineral. Ada 300 peserta, hadiah utama motor, dan hadiah terkecil setrika. Kita bisa memastikan hadiah yang dibagikan peserta diambil dari biaya pendaftaran, sehingga peserta yang mendapat hadiah beruntung, sementara peserta yang tidak mendapat hadiah rugi 97.000, yang 3.000 untuk biaya air mineral. Berdasarkan batasan yang disampaikan Ibnu Qudamah, untuk kasus kegiatan pertama dibolehkan, karena tidak ada taruhan, sehingga bukan termasuk judi. Sementara kasus kedua, iuran yang dibayarkan peserta merupakan taruhan dan termasuk judi. Acuannya adalah, jika hadiah itu diambilkan dari iuran peserta, berarti iuran itu menjadi taruhan. Namun jika hadiah tidak diambil dari iuran peserta, tidak termasuk taruhan karena tidak ada yang dirugikan. Jika jalan sehat membayar 20.000 dengan fasilitas berupa kaos, snack, dan minum, tentu sudah habis, sehingga hadiah bukan dari peserta. Kecuali lomba yang mendukung jihad. Rasulullah SAW mengizinkan adanya taruhan untuk lomba yang mendukung jihad, yaitu memanah, menunggang kuda, dan pacuan onta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak boleh ada taruhan kecuali untuk pacuan onta, memanah, dan pacuan kuda. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Dan kita bisa memastikan, jalan sehat bukan termasuk perlombaan yang mendukung jihad. Terkait lomba yang mendukung jihad, ulama berbeda pendapat apakah harus ada muhallil ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan harus ada muhallil, dan pendapat kedua mengatakan tidak harus ada muhallil. Dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam. Yang dimaksud muhallil adalah pihak yang dilibatkan dalam lomba, namun sama sekali tidak ditarik iuran hadiah atau taruhan. Al-Musabaqah.